musim kayak gini makin rame nih, kan lapor pajak kan. Oh, lapor SPT Bapak, kalau nggak ntar Bapak kena denda bla 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 bla. Kalau Direktorat Jenderal Pajak yang benar, itu flow-nya tuh biasanya ini lagi kan musim lapor pajak nih. Betul. Mungkin buat teman-teman yang nonton, ini juga mesti hati-hati. Pasti perhatiin nih, banyak SMS, banyak email-email ataupun apapun itu bentuknya WhatsApp itu yang mengatasnamakan nama Direktorat Jenderal Pajak. Scam. Dan itu scam. Nanti mereka tuh biasanya scamnya kayak gini. Karena mereka punya database yang hebatnya data kita bisa bocor. Iya, itu. Data kita bocor, dijual di dark web. Abis itu mereka beli, mungkin gimana caranya saya nggak tahu. Akhirnya mereka bisa tuh tiba-tiba keluar WhatsApp, Pak, saya dari Direktorat Jenderal Pajak atau dari KPP mana lah, kantor pajak mana. Abis itu dijabarin tuh namanya misalnya apa, Jovan, Nick namanya sekian. Suruh pokoknya informasinya Bisa lengkap ya? lengkap, kecuali emailnya biasanya yang salah. Oke. Nah, habis itu dia konfirmasi, dia nanya, Pak, ini dari Bapak, ini dari kita ada surat yang mau disampaikan. Nanti suratnya bentuknya tuh bisa macam-macam nih, bisa yang paling sering APK. Jadi ntar dikasih tuh APK-nya, suruh download. Sebenarnya bukan download, dia bilang suruh baca ngomongnya. Tapi kan orang awam kan taunya kalau dikirim ke WhatsApp kan bentuknya PDF ya mungkin ya. Betul. Tapi padahal tuh APK. Terus pas di download, nanti tuh keluar kayak itu ya, pokoknya itu teknik buat spamming, bukan spamming, teknik buat ngambil data kita di handphone ya, nguras informasi kita di handphone, tahu kata sandi dan sebagainya lah. Iya. Itu atas nama Direktorat Jenderal Pajak. Karena kan orang tuh cenderung ya, ini prinsipnya orang tuh kayak gini, mungkin orang tuh kebanyakan secara alam bawah sadar tuh defensif, orang yang berdefensif kan. Jadi kayak, oh ya, atas nama ini NPWP, KTP ini Bapak ada surat tagihan pajak, Bapak harus bayar. Bahkan cara ngomongnya pun kayak ngancem kadang-kadang saya lihat. Saya kan selalu suka dikirimin sama klien kan. Iya. Ya saya selalu ditanya, dan ini beneran? Saya selalu ditanya tuh, saya bilang ini jangan hirau, ini pasti penipuan. Karena kalau Direktorat Jenderal Pajak yang benar, itu flow-nya tuh biasanya mereka WhatsApp, dan WhatsApp itu pun juga biasanya sudah pernah tukeran nomor biasanya. Okay. Habis itu biasanya mereka kirim surat secara formal. Jadi mereka tuh kirim surat tuh kayak kop suratnya ada, habis itu ada QR code-nya, tanda tangan elektroniknya, nanti dikirim ke alamat yang terdaftar. Biasanya kayak gitu, yang memang real untuk dari orang pajak. Berarti fisik ya, Pak ya? Fisik biasanya, atau WhatsApp pun biasanya udah ketahui lah, maksudnya udah kenal. Dan biasanya nggak begini caranya tuh biasanya tuh mereka, misalnya WhatsApp pun, mereka pasti manggil ke kantor, jadi biar ketemu tatap muka. Jadi nggak penipuan kan, kalau ketemu tatap muka saya penipuan dari kantor pajak. Iya. Ya gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman yang nonton itu mesti aware sama musim-musim kayak gini, karena musim kayak gini makin rame nih, kan lapor pajak kan. Oh, lapor SPT Bapak, kalau nggak ntar Bapak kena denda bla 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 bla. Dendanya nggak tahu pakai pasal berapa, ngasal kali. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi itu yang mesti di aware. Nah itu juga yang menyebabkan jadi orang semakin tidak percaya sama masalah pajak gitu di Indonesia. Ya sebenarnya sih menurut saya sih pada prinsipnya sih kalau digunakan dengan baik, orang sih mungkin akan bayar lah dengan yang masuk akal menurut saya. Karena kadang-kadang juga ada temuan-temuan pada saat kita ngobrol sama pajak tuh, ya mungkin temuannya kayak signifikan, gede banget, dan itu nggak tahu dibuatnya kayak gimana. Ya kayak makanya profesi kayak kita sebagai, terutama saya gitu ya, sebagai konsultan pajak itu ya memediasinya gitu, maksudnya bagaimana berkomunikasi kepada wajib pajak yang mungkin awam soal peraturan pajak dengan kantor pajak yang memang ya saya tahu lah, kantor pajak kan saya suka ngobrol juga, ada target-target yang mesti dicapai.